Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, penuh cinta luar biasa. Ya, luar biasa ya. Ya, semoga hari ini tetap berjalan lancar dan tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba dicek dulu tempat duduknya sesuai dengan protokol kesehatan. Coba keterisiannya dibenarkan ya sedikit ya. Ya, sudah ya. Sudah, bukunya sudah dinaikkan semua. Ya, bukunya sudah ya. Maskernya juga tetap pada posisi ya sepertinya ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu untuk pembelajaran kita ya. Kepada Ananda Rifki dipersilakan memimpin doa ya. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya. Bagaimana, hadir semua? Hadir. Ya, semoga tetap ya begitu sampai pertemuan selanjutnya hadir semua tanpa ada halangan ya. Ya. Materi kita hari ini adalah materi fotosintesis ya. Sintesis. Masih ingat nggak minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Sebu. Ya, Wayan Aprisa apa? Tentang sumber energi. Ya, sumber-sumber energi ya. Terus kemarin juga kita mempelajari tentang apa pengertian dari sumber energi? Ya, Puspita. Sumber energi adalah benda-benda yang menghasilkan energi. Ya, benda-benda yang menghasilkan energi. Selanjutnya, kemarin juga kita mempelajari tentang jenis-jenis sumber energi. Siapa yang bisa? Apa aja sumber energi? Ya, Rifki coba. Sumber energi cahaya dan panas, sumber energi angin, sumber energi air, dan sumber energi minyak bumi. Ya, sumber energi panas, sumber energi angin, dan sumber energi Minyak bumi. bumi. Ya. Jadi, apakah setiap makhluk hidup itu memerlukan energi? Sebu. Ya, Kristiani. Sangat memerlukan energi karena melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ya, karena untuk melakukan aktivitas kita Sehari-hari. Ya, berarti juga tumbuhan juga bagaimana membutuhkan energi atau tidak? Ya, tumbuhan sangat membutuhkan energi sebagai bahan makanannya juga atau nutrisinya untuk perkembangannya atau untuk pertumbuhannya. Siapa yang bisa? Bagaimana tumbuhan membutuhkan memperoleh energi? Sebu. Ya, coba Wayan Aprisa. Dengan cara akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Ya, dengan cara akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, siapa yang bisa? Sebu. Ya, coba Dandi. Dengan cara tumbuhan tetap menyerap cahaya matahari. Jika tumbuhan tidak menyerap cahaya, maka tumbuhan akan layu. Ya, berarti itu cara tumbuhan mendapatkan nutrisi makanan atau energi ya. Berarti untuk selanjutnya Ibu akan menguji atau mengetes pengetahuan peserta didik atau pengetahuan anak-anak, pengetahuan awal tentang materi fotosintesis ya. Bagaimana kemampuan anak-anak mempelajari tentang fotosintesis. Ya, silakan dinaikkan HP-nya. Naikkan HP-nya. Terus diklik link itu ya, link soal pretest fotosintesis. Silakan diklik.
Silakan diisi. Jalurnya ada di papan ya. Silakan diisi sesuai dengan biodatanya. Di situ ada nama, kelas, mata pelajaran, tanggal ya. Sudah? Sudah. Sudah dikirim? Ada 2 orang. 3, Sudah. 4. Sampai 6 orang ya. Baru 4 orang. Sudah diisi semua? Sudah. Ya, sudah dikirim ya? Sudah, Bu. Ya. Sekarang kita cek bagaimana hasil pretesnya anak-anak. Coba kita lihat dulu di depan ya. Dari hasil pretesnya didapatkan nilai rata-ratanya 31,43 dari poin 100. Berarti standar kita kan kalau di sini 75 ya, standarnya KKM-nya. Berarti itu kan 31,43. Berarti masih kurang ya dari 75 ya. Itu 31 dari 43, berarti anak-anak belum memahami tentang materi fotosintesis. Di sini ada muncul namanya ya, rata-rata 5D Damianti, Puspita, Rifki, Wayan Aprisa ya, Wayan Sukmawati. Berarti rata-rata 1 yang betul. Ada yang betul 2, ada yang betul 1 ya. Ya. Terus jadi persentasenya di sini hanya 2, ada yang 2 betulnya ya. Berarti persentasenya hanya 3, rata-ratanya 31,43. Berarti anak-anak belum memahami tentang fotosintesis. Untuk lebih memahami materi fotosintesis, kita akan mempelajarinya hari ini. Ya, coba diperhatikan lagi. Ya, dari hasil pretest kita dapatkan tadi 31,43 itu berarti nilai anak-anak belum mencapai KKM atau belum memahami materi fotosintesis. Berarti hari ini kita harus mempelajari materi fotosintesis. Ada yang bisa nggak? Kenapa tumbuhan itu sangat penting bagi makhluk hidup? Siapa yang bisa? Ibu. Ya, coba Rifki. Kita sangat membutuhkan tumbuhan karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting untuk kelangsungan hidup kita. Ya, kita sangat membutuhkan tumbuhan karena tumbuhan itu sangat penting karena sebagai bahan makanan kita dan sumber nutrisi kita untuk kelangsungan hidup kita sehari-hari ya. Jadi kita harus mempelajari fotosintesis ini karena fotosintesis ini proses tumbuhan nanti membuat makanan untuk makhluk hidup lain atau untuk dirinya sendiri ya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui literasi dan diskusi, anak-anak nanti akan menganalisis proses terjadinya fotosintesis. Dan nanti juga melalui diskusi dan percobaan, anak-anak juga akan mengetahui perubahan energi yang terjadi pada proses fotosintesis. Ya. Di dalam pembelajaran ini, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama,
mempresentasikannya hasil kelompoknya. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan diamati. Video yang ada di depan. Ya. Dari video yang anak-anak amati, apa yang anak-anak bisa munculkan dari video tersebut? Pertanyaan atau permasalahan? Saya, Bu. Ayo siapa Saya, yang Bu. bisa? Wayan Afisa coba apa? Mengapa cahaya matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan? Ya, mengapa cahaya matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan? Ayo yang lain, siapa yang bisa? Saya, Bu. Tadi. Saya, Bu. Ya, betul Kristiani. Bagaimana pengaruh cahaya matahari untuk pertumbuhan tanaman? Ya, bagaimana pengaruh cahaya matahari untuk pertumbuhan tanaman? Ya, yang selanjutnya. Saya, Bu. Ya, Damianti. Kenapa tumbuhan yang tidak terkena matahari terlihat layu? Ya, kenapa tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari terlihat layu? Ya. Jadi di sini kita akan memunculkan suatu rumusan masalah. Ada 3 pertanyaan tadi itu. Karena sekarang kita mempelajari fotosintesis, jadi ada kaitannya dengan cahaya matahari. Jadi permasalahannya kita ambil bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap proses fotosintesis. Ya, bagaimana pengaruhnya? Untuk melakukan hal tersebut, kita akan melakukan sebuah praktikum atau percobaan. Percobaan ini telah dilakukan oleh seorang ahli, dinamakan percobaan Inghorst atau percobaan fotosintesis. Sebelum kita melakukan percobaan fotosintesis, coba dibagi kelompoknya dulu, diatur posisi mejanya dulu. Ya, silakan diatur posisi mejanya. Ya, berdua ya. Ya, kelompoknya sudah diatur ya. Ya, sesuai dengan protokol kesehatan mengatur jaraknya. Saya akan membagi LKPD-nya. Nah, Wayana bisa. Ya. Ya, diperhatikan LKPD-nya. Di situ ada tentang satu percobaan. Silakan dibaca dulu. Ada alat-alatnya ya. Di situ ada tabung reaksi, gelas kimia, kawat, tanaman hidrilla ya. Kalau sudah, silakan anak-anak mengatur posisinya akan fotosintesis. Coba dilihat. Nanti kita di situ mengamati gelembung udara yang terjadi pada proses fotosintesis. Ada di tempat cahaya yang langsung terkena sinar matahari, ada yang tidak terkena sinar matahari. Untuk melakukan percobaan tersebut, silakan anak-anak ke luar kelas ya, membawa alat prakteknya. Taruh airnya.
Nggak ditabung tuh. Ya taruh air di situ di dalam Di dalam gelasnya. sini? Ya. Jangan di dalamnya, di luar. Nah. Terus Udah kasih lurus, pegang. Oh ya, Ya. Taruh airnya. sampai penuh. Ya, taruh penuh. Lagi. Di sini. Ya. Nah, terus Halo. taruh ini, ambil ini. Taruh air di sini. Iya. Nah, terus tutup kan taruh di atas situ, tambah yang masukkan ke situ, jangan terlalu banyak tumpah. Ya, enggak apa-apa. Nah, ya. Begini aja. Di tengah, Jepitannya tuh. jepitannya. Tengah. Majukan. Nah, pas. Nah, kasih berdiri. Nah, sekarang baru ke sana. Stop dulu. Nanti dipegang mau ke sana ya. Udah. Jalan mah. Tiga. Jalan mah. Ayo. Ya, silakan. Di sini aja. Di sini aja. Dipanas itu. Panas bagian. Ah, ya. Sini sebagian. Ya, di tempat itu sebagian. Ya. Sampai, enggak apa-apa. Tunggu sampai dia muncul gelembungnya. Di sini, di atas sini bisa taruh deh. Satu, dua, tiga, empat. Tunjuk situ Coba dok 59. Jangan aman. Perhatikan itu. Perhatikan dulu. Ya, coba dilihat ininya, oksigennya. 1, 2, 3. Ya, begitu. Ya. Ya, ditulis. Berat. Ya. 5 menit pertama 13. Ya. Ya, sudah? Sudah kan? Silakan sekarang dilengkapi atau dijawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Ya, silakan. Ya, silakan. Tulis ya. Tulis di ya. Tulis yang tepat yang telah disediakan. Ya, ada pertanyaan di situ, coba dilihat isi. Yang ini. Ya. Apa pertanyaan pertama? Yang ini itu kan. Yang ini isi nanti di luar yang ini. Ya, pertanyaannya. Ditambah air pada saat 6 menit terjadi. Ya, perlakuan percobaan manakah yang menghasilkan gelembung darah? Udara. Nah, perlakuan percobaan sinar matahari tidak langsung terjadi 13 gelembung udara. 5 menitnya jadi Nah, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Ya, masih ya. Ya, kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah ya? Ya, sudah semua. Kalau sudah semua, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil percobaannya. Ya, silakan kelompok 2 duduk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil
Tabel pengamatan. Perlakuan percobaan sinar matahari langsung ditambah air pada saat 5 menit terjadi 59 gelembung udara. Pada saat 10 menit terjadi 235 gelembung udara. Perlakuan percobaan sinar matahari tidak langsung pada saat 5 menit terjadi 13 gelembung udara. Pada saat 10 menit terjadi 7 gelembung udara. Pertanyaannya, perlakuan percobaan manakah yang menghasilkan gelembung udara lebih banyak? Jawabannya, perlakuan percobaan yang langsung terkena sinar matahari. Nomor 2, apakah arti gelembung udara yang dihasilkan pada percobaan in-house? Jawabannya oksigen. Nomor 3, bagaimana cara membuktikan bahwa gelembung udara yang dihasilkan pada ujung tabung merupakan oksigen? Jawabannya, tabung reaksi perlahan diangkat dan duduk rapat agar gas di dalamnya tidak keluar. Bara api dari lidi dimasukkan ke tabung reaksi akan menyala karena adanya oksigen dalam tabung reaksi. Nomor 4, apakah cahaya berpengaruh terhadap laju fotosintesis? Sangat berpengaruh karena jawabannya cahaya sangat berpengaruh terhadap fotosintesis. Semakin besar intensitas cahaya, maka semakin banyak menghasilkan gelembung udara atau oksigen, maka hasil fotosintesis semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nomor 5, berdasarkan percobaan di atas, tentukan faktor apakah yang mempengaruhi proses fotosintesis. Jawabannya, 1, intensitas cahaya, 2, kadar air, 3, jumlah karbon dioksida, 4, suhu. Nomor 6, perubahan energi apa saja yang terjadi pada proses fotosintesis? Jawabannya, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Saya Bu. Ya, silakan pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 2. Bagaimana pengaruh karbon dioksida terhadap oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis? Ya, bagaimana pengaruh karbon dioksida terhadap hasil fotosintesis? Silakan kelompok 2 menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2 akan bertanya. Jumlah karbon dioksida sangat berpengaruh pada hasil fotosintesis. Semakin banyak karbon dioksida, semakin besar oksigen yang dihasilkannya. Semakin banyak karbon dioksida, semakin banyak gelembung udara atau oksigen yang dihasilkan. Silakan kelompok 2 membaca kesimpulan percobaannya, ya. Jumlah intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Terbukti dengan banyak sedikitnya gelembung udara atau oksigen yang dihasilkan. Pada proses fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Demikian dari hasil presentasi kami tutup dengan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Masih semangat? Ya, harus semangat ya. Untuk selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil percobaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan fotosintesis atau percobaan in-house. Ya. Pada saat percobaan sinar matahari langsung ditambah air pada saat 5 menit menghasilkan 57 gelembung udara. Pada saat 10 menit menghasilkan 232 gelembung udara. Pada saat percobaan sinar matahari tidak langsung pada 5 menit menghasilkan 13 gelembung udara. Pada saat 10 menit menghasilkan 7 gelembung udara. Pertanyaan, perlakuan percobaan manakah yang menghasilkan gelembung udara lebih banyak? Jawabannya, perlakuan percobaan yang langsung terkena sinar matahari. Apakah arti gelembung udara yang dihasilkan pada percobaan in-house? Jawabannya oksigen.
Bagaimana cara membuktikan bahwa gelembung udara yang dihasilkan pada ujung tabung merupakan oksigen? Jawabannya, tabung reaksi perlahan diangkat dan tutup rapat agar gas di dalamnya tidak keluar. Bara api dari lidi dimasukkan ke tabung reaksi akan menyala karena adanya oksigen dalam tabung reaksi. Apakah cahaya berpengaruh terhadap laju fotosintesis? Sangat berpengaruh karena jawabannya, cahaya sangat berpengaruh terdapat proses fotosintesis. Semakin besar intensitas cahaya maka semakin banyak menghasilkan gelembung udara atau oksigen, maka hasil fotosintesis semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. 5. Berdasarkan percobaan di atas, tentukan faktor apakah yang mempengaruhi proses fotosintesis. Jawabannya 1. Intensitas cahaya, kadar air, jumlah karbon dioksida, dan suhu. Perubahan energi apa saja yang terjadi pada proses fotosintesis? Jawabannya, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Ya, itu hasil percobaan dari kelompok 3 ya tadi. Percobaan fotosintesis atau percobaan Mimosa. Silakan dibaca kesimpulannya. Yang pertama, jumlah intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Terbukti dengan banyak sedikitnya gelembung udara oksigen yang dihasilkan. Kesimpulan kedua, pada proses fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Sekian dari kelompok 3. Kami tutup dengan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Aplaus untuk kelompok 3. Ya, itu hasil percobaan dari kelompok 3 dan kelompok 1 atau hasil percobaan inputnya ya hari ini. Berarti sekarang untuk memahami materi fotosintesis, Ibu akan menanyakan sebuah gambar. Untuk lebih mempelajari tentang materi fotosintesis, silakan anak-anak mengatur mejanya dulu seperti semula. Ya, seperti semula ya, seperti caranya semula ya. Ya, diatur jaraknya sesuai dengan protokol kesehatan ya. Ya, bisa. Ya, sudah? Ya, sudah. Ya, perhatikan gambar yang ada di depan. Di situ ada gambar ya. Gambar apakah itu? Ada yang bisa? Ya, coba bisa gambar apa? Gambar pertumbuhan-tumbuhan. Ya, pertumbuhan. Terlihat dari gambar itu ya, dari yang kecil sampai yang tinggi ya, berarti tumbuhan. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana tumbuhan bisa tumbuh sebagaimana mestinya? Ya, coba dari Harus ada nutrisi dan bahan makanannya. ya harus ada nutrisi dan bahan makanan yang untuk ya itu pada tumbuhan sama juga kayak kita ya. Untuk pertumbuhan kita harus makan makanan yang bergizi ya supaya pertumbuhannya menjadi lancar. Seperti pada proses gambar fotosintesis ya pada tumbuhan. Jadi untuk pertumbuhannya tumbuhan harus mempunyai nutrisi makanan. Di sini tumbuhan membuat makanan sendiri, yaitu disebut dengan fotosintesis. Jadi siapa yang bisa? Apa itu fotosintesis? Ya, coba Puspita ini. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan dengan cara biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Iya, sesuai dengan percobaan kita tadi ya. Di situ kan ada tumbuhan, ada air. Berarti di situ ada proses fotosintesis, membuat makanan sendiri. Nah, jadi fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan klorofil ya, menghasilkan
oksigen. Ya, materi selanjutnya coba diperhatikan gambar di depan. Ya. Gambar di depan. Di mana terjadinya fotosintesis, ya? Di daun. Di mana terjadi fotosintesis? Di daun. Ya, di daun. Untuk lebih memahami proses fotosintesis, kita harus mengetahui dulu bagaimana struktur dan bagian-bagian dari daun tersebut, ya. Coba perhatikan gambar di depan. Ada gambar struktur daun. Ya, ini anggap aja ini daun, ya. Di daun ini kita hanya bisa melihat struktur daun dengan menggunakan mikroskop, ya. Ini kita potong-potong menjadi bagian kecil, terus kita menggunakan mikroskop baru kita bisa melihat bagian daun. Tapi di situ sudah ada. Coba dilihat. Bagian luar disebut apa bagian luar? Kutikula. Ya, bagian luar daun disebut dengan kutikula. Di situ juga ada bagian namanya epidermis atas. Kutikula dan epidermis atas itu mempunyai fungsi yang sama, yaitu melindungi bagian-bagian di bawahnya. Coba lihat, di bawah epidermis atas ada apa namanya? Mesotil polisade. Iya, polisade, ya. Di situ ada jaringan yang tersusun seperti pagar, betul nggak? Ya, itu disebut jaringan pagar atau polisade. Di bagian itu ada juga bintik-bintik berwarna apa? Warna hijau, ya. Itu disebut dengan kloroplas. Kloroplas, bintik-bintik hijau di polisade itu atau jaringan pagar itu. Terus di bawah kloroplas itu ada namanya jaringan pon yang tersusun atas inti-inti sel kecil yang dalam berbagai bentuk, berarti bentuknya ada sama. Itu di jaringan spon namanya atau jaringan bunga karang, ya. Di jaringan bunga karang itu ada rongga udara. Di situ tempat tersimpannya udara sementara, ya, di rongga udara. Dan di bunga karang juga ada namanya jaringan xilem dan floem. Kalau xilem itu fungsinya apa xilem? Untuk mengangkut bahan makanan dari akar menuju batang dan daun. Kalau floem menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian-bagian tumbuhan. Di bawah jaringan bunga karang ada namanya epidermis bawah. Lihat, ada di situ epidermis bawah. Ya, ada epidermis bawah. Tadi kan ada epidermis atas, sekarang ada epidermis bawah. Di lapisan epidermis bawah ada namanya stomata. Stomata itu fungsinya tempat keluar masuknya gas, baik itu oksigen atau karbon dioksida. Ya, sampai situ bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, coba ibu tanya dulu. Di mana terjadinya pertukaran gas? Siapa yang bisa? Coba dan lihat. Stomata. Ya, stomata itu tempat pertukaran gas, ya. Terus di mana tempat terjadinya fotosintesis? Ya, coba Rifki. Di kloroplas. Kloroplas. Di situ ada namanya zat hijau daun. Apa yang disebut dengan zat hijau daun? Klorofil. Siapa yang bisa? Coba Listiani. Klorofil. Ya, klorofil. Ya, itu jadi struktur-struktur daun. Ya, selanjutnya Ibu akan menayangkan proses terjadinya fotosintesis. Ya, coba diperhatikan gambaran di depan. Proses fotosintesis, ya. Di situ ada gambar sebuah
Anggap ini sebuah pohon ya. Pohon. Di pohon ini pada proses fotosintesis ada 3 bagian hal yang sangat penting pada bagian tumbuhan ini, yaitu akar, batang, dan daun ya. Prosesnya di akar dia akan menyerap air dan mineral menuju batang, kemudian menuju daun dengan bantuan pembuluh silem ya. Sampai ke daun. Di daun ini ada namanya kloroplas dan klorofil ya. Cat hijau daun. Terus udara atau karbon dioksida diproses di daun ini, di klorofil. Dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan namanya oksigen dan zat gula ya. Itu proses fotosintesis. Setelah terjadi reaksi oksigen dan zat gula, kemudian pembuluh floem itu menyalurkan kembali dari batang terus ke bagian-bagian yang lain ya. Kalau oksigen itu dilepas kembali ke udara yang kita gunakan selama ini untuk apa oksigen? Bernafas ya. Ya, itu proses fotosintesis tadi. Sesuai dengan yang digambar. Di situ kan ada akar. Akar menyerap sari-sari makanannya atau nutrisinya, air, terus dibawa ke batang, ke daun, diproses di situ ya. Karbon dioksida berubah menjadi oksigen dan zat gula dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya reaksi kimia fotosintesis. Reaksi kimia fotosintesis. Coba dilihat di depan. Reaksi kimia fotosintesis. Di situ ada namanya. Siapa yang bisa baca? Saya Bu. Coba. Puspita coba. O2 ditambah H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan O2 ditambah C6H12O6. Iya, itu reaksi dari fotosintesis ya. CO2 ditambah H2O dibantu dari cahaya matahari diproses oleh klorofil menghasilkan O2 ditambah dengan C6H12O6 ya. Ini sudah kita pelajari kayaknya anak-anak pelajari di SD ini. Coba saya tanya dulu, siapa yang bisa? Apa itu CO2? Ya, coba Wayan dan Prisa. Oksigen, karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu CO2. Kalau H2O, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, coba Rifki. Air. Ya, H2O itu adalah air. O2, siapa yang bisa? Apa itu O2? Sukmawati. Oksigen. Ya, oksigen. C6H12O6 itu apa? Siapa yang bisa? Ya, Listiani. Glukosa atau gula. Ya, glukosa atau gula. Nah, coba Ketut Listiani. Glukosa atau gula. Ya, glukosa atau gula yaitu C6H12O6. Ya, itu reaksi kimia pada proses fotosintesis. Jadi karbon dioksida ditambah dengan air diproses oleh klorofil dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan oksigen dan zat gula ya. Jadi zat gula ini terdapat pada apa kalau pada tumbuhan? Buah. Ya, yang tersimpan itu di buah. Tapi kalau tidak tersimpan itu disalurkan kembali ke bagian-bagian yang lain sebagai zat makanannya ya. Kalau oksigen digunakan untuk apa? Bernapas ya. Digunakan untuk bernapas. Selanjutnya ada 2 reaksi pada fotosintesis. Ada namanya reaksi terang dan ada namanya reaksi gelap. Yang tadi itu sudah kita coba ya. Reaksi terang itu misalnya yang langsung terkena oleh cahaya matahari tadi menghasilkan apa oksigennya bagaimana? Banyak ya, menghasilkan banyak oksigen. Kalau reaksi gelap itu di sini gelap itu maksudnya tidak langsung terkena cahaya matahari.
Ada juga oksigennya tapi dia sedikit. Berarti proses yang diterang itu diproses di tempat yang reaksi gelap. Itu reaksi gelap dan reaksi terang. Ya, percobaan. Sebenarnya ini ada dua. Percobaan tentang percobaan tentang fotosintesis. Ada tadi kita lakukan percobaan Inghus namanya, ada juga percobaan tentang Sharp namanya ya. Itu kalau percobaan ini dia menguji oksigen ya, seberapa banyak oksigen yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Kalau percobaan kedua itu tentang amilum ya, amilum atau energi yang dihasilkan. Sudah ya? Nah, dari semua yang kita pelajari hari ini, bagaimana? Sudah mengerti atau belum? Sudah. Saya ulang, dari pertemuan kita hari ini atau pembelajaran fotosintesis ini sudah mengerti atau belum? Sudah ya, berarti sudah paham. Kalau sudah paham, Ibu akan melakukan atau memberikan sebuah pertanyaan dari yang Ibu jelaskan tadi. Coba siapa yang bisa dengan menggunakan sebuah tumbuhan ini menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba. Ya, Puspita. Sini coba. Ya, silakan coba. Jelaskan proses fotosintesis. Ya, silakan. Pertama, akar menyerap air dan mineral di dalam tanah, lalu mengirimnya ke batang dan ke daun. Didahululah terjadi proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Dan didahululah terjadi penyerapan karbon dioksida. Lalu hasil fotosintesis diedarkan kembali ke seluruh tubuh tumbuhan, sementara oksigennya dilepas. Ya, kita beri aplaus untuk Puspita. Ya, terima kasih ya. Dari pembelajaran kita hari ini, dari yang pertama tadi sampai yang sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, coba Dr. Kristiani. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan oleh suatu proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Coba kesimpulan yang kedua. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Rifki, coba. Reaksi kimia fotosintesis CO2 ditambah H2O dibantu dengan matahari dan klorofil menghasilkan O2 dan C6H12O6. Iya, ada dua ya kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Ya, coba dilihat, ada di depan. Pertama, kesimpulannya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan oleh suatu proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, reaksi kimia fotosintesis yaitu bahannya CO2 tambah H2O mengandung cahaya matahari diproses oleh klorofil menghasilkan O2 C6H12O6, yaitu dia akan beroksida air, batu proses cahaya matahari di klorofil menghasilkan oksigen dan gula. Silakan lakukan evaluasi dengan cara mengklik link yang di depan ya. Silakan dinaikkan HP-nya. Ya, klik, mengisi di situ. Soalnya sama dengan yang pretesnya tadi ya. Silakan isi biodatanya, dilengkapi. Ibu beri waktu 10 menit ya. Situ ada soal yang pertama tentang gambar yang membuktikan isi biodatanya.
sesuai dengan percobaan yang tadi. Apa pengaruhnya cahaya matahari itu pada proses fotosintesis? Yang keempat, ada di situ percobaan juga yang memasukkan NaHCO3 ya ke dalam air jika percobaan tadi dimasukkan. Terus ada juga yang kelima tentang reaksi kimia. Reaksi kimia yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Nah, coba Ibu lihat dulu. Biasa, Bu. Ya, di sini ada muncul yang tadi itu, ya. Sudah semua? Sudah. Nah, di sini sudah ya, sudah. Kuenya sudah ada, sudah tersimpan di sini semua. Di sini ada rata-rata di sini anak-anak menjawab nilai rata-ratanya ya, rata-rata kelasnya 82,86 dari 100 poin. Ya, berarti ada 80 ya atau 82 dibulatkan ya. Berarti kita KKM kita itu adalah 75. Berarti di sini sudah 82, berarti sudah melampaui KKM. Berarti pembelajaran kita dianggap sudah tuntas ya, materi tentang fotosintesis. Di situ ada 82,86. Itu yang kita. Di sini ada sudah ada Rifki, Tiani, Puspita, Sukmawati, Aprisa ya. Ada dari Yanti ya. Ya ada sini kelasnya ya. Untuk jawaban pertama itu di sini sudah muncul ada 6 orang yang betul ya. Di sini ada 4 orang menjawab B. Di sini juga untuk pertanyaan ketiga itu betul semua ya. Untuk pertanyaan selanjutnya juga C betul semua. Yang kelima juga ada yang jawab betul semua ya. Jadi soal yang banyak salah itu adalah soal yang nomor 4. Ya. Berarti kita sekarang membahas soal nomor 4 aja dulu ya. Ya. Berarti sekarang kita membahas soal yang nomor 4. Siapa yang bisa baca soal nomor 4? Coba lihat. Coba dilihat. Sudah? Ya, dan lihat coba apa soal nomor 4? Perhatikan perangkat dan data hasil perlakuan pada percobaan fotosintesis. Jika di dalam gelas kimia ditambah dengan soda kue, apa yang terjadi dalam percobaan tersebut? A. Kandungan CO2 dalam air menurun. B. Tanaman hidrilla akan mati. C. Jumlah gelembung udara bertambah. D. Tidak terbentuk gelembung udara. Ya, itu soal yang ada yang salah ya. Kalau yang lain itu betul, soal-soal yang lainnya. Ini soal nomor 4 aja. Seandainya dalam percobaan tadi ditaruh soda kue. Tahu soda kue? Tahu. Ya, yang untuk buat kue itu untuk apa? Kalau kita buat kue dari soda kue? Untuk Mengembang. ya, mengembang ya, untuk mengembang. Soda kue itu ada rumus kimianya di situ. Siapa yang bisa rumus soda kue di situ? Ya, coba Rifki. N besar. Ya, coba Rifki dibaca apa rumus kimianya? NaHCO3. Ya, NaHCO3 ya, itu rumus soda kue. Tadi kan berarti soda kue itu mengandung karbon dioksida. Seandainya dicoba ditaruh di tadi percobaan tadi, maka apa jawabannya? Jumlah gelembung udara bertambah. Jumlah gelembung udara bertambah. Yang lain ada jawaban yang lain? Sama ya, tapi tadi ada jawaban yang salah. Berarti jawabannya adalah jumlah gelembung udara
tumbuhan itu membuat makanan sendiri, terus disalurkan juga ke bagian tubuhnya namanya atau batang atau daunnya. Adapun manfaatnya tadi untuk manusia, apa manfaatnya? Siapa yang bisa tadi manfaat tumbuhan bagi manusia? Siapa yang tahu apa manfaat dari hasil fotosintesis tadi untuk manusia? Ya, coba Puspita ini. Sebagai sumber makanan dan untuk bernafas oksigen. Ya, ada yang lain? Coba yang lain. Nah, berarti pembelajaran kita hari ini tentang materi fotosintesis dianggap sudah tuntas karena sudah tadi 82, ya hasil rata-rata dari hasil evaluasinya. Jadi pada pembelajaran hari ini kita dapat sebuah manfaat dari fotosintesis. Ya. Apa manfaat fotosintesis? Siapa yang bisa? Apa manfaat dari fotosintesis tadi bagi manusia? Atau ya, kita bisa? Ya, coba kita. 1. Glukosanya bermanfaat sebagai sumber makanan. 2. Oksigen dihasilkan bermanfaat untuk bernapas. Iya, ada 2. Oksigen bermanfaat untuk bernapas dari manusia. Dan zat gula bermanfaat untuk sebagai bahan makanan manusia dan juga untuk tumbuhan. Jadi kita sebagai manusia harus melestarikan tumbuhan, ya, karena itu sumber bahan makanan kita atau nutrisi kita atau untuk pernapasan kita. Ya, dengan cara ya menanam tumbuhan di halaman-halaman rumah dan menjaga kelestariannya, ya. Itulah manfaat materi fotosintesis pada hari ini. Untuk materi selanjutnya, materinya energi dalam kehidupan itu sudah habis. Jadi materi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian, ya. Silakan dipelajari di rumah materi tentang energi dalam kehidupan, ya. Ya, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini dan Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih, ya, telah berjalan dengan lancar. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, coba kita memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.